Ya, halo semuanya. Kali ini saya akan berbagi tutorial masih mengenai latihan dasar Excel. Untuk kali ini yang akan saya bahas yaitu rumus untuk count A atau count E ya. Kemudian count if dan juga count ifs. Ya. Untuk apa fungsi-fungsi atau rumus count ini? Yang pertama, misalkan di sini ada ada daftar nama siswa atau daftar nilai siswa. Kita ingin menghitung di tabel itu ada berapa siswa. Ya, itu bisa menggunakan rumus count. Ya, jadi kita kalau mau menghitung berapa ini jumlah siswanya, itu bisa menggunakan rumus count ya. Ini tabel-tabel ini sudah disediakan, sudah saya upload di Google Drive. Silahkan bisa cek di deskripsi video ini untuk mendownload untuk latihannya. Ya, mulai dari yang rumus pertama yaitu count. Kita awali dengan sama dengan, kemudian count kurung buka. Kita arahkan kursornya ke daerah yang akan kita hitung, yaitu ke daerah nilai. Di sini kita blok dari yang atas sampai dengan bawah. Ya, kemudian tutup kurung. Tidak diberi tutup kurung juga boleh, langsung di enter. Ya, sekarang tinggal enter. Ya, di sini langsung jumlahnya adalah 10. Ya, ini kalau tabel ini kan hanya tabel latihan, jadi sangat sederhana, hanya 10 anak atau siswa. Nah, kalau misalkan siswanya banyak, ratusan atau bahkan mungkin ribuan, ini akan sangat membantu. Jadi karena ini hanya untuk contoh, jadi hanya sedikit. Ya, rumus count ini hanya bisa digunakan untuk menghitung sel yang berisi angka. Coba kalau kita arahkan ke siswa yang ada di sini. Sama dengan count kurung buka, kita blok dari atas sampai bawah sini, kemudian enter. Nah, di sini ketemunya 0 karena di sini selnya berisi huruf atau teks. Nah, untuk yang menghitung sel yang berisi huruf seperti ini atau teks, itu kita tambah huruf A di rumusnya. Jadi ya, kita bisa edit aja, langsung double klik. Ya, ini rumusnya. Di sini kan sudah ada ya, sama dengan count, ini ditambahin A. Kita blok dari atas sampai bawah, ini kan tadi sudah diblok, kemudian enter. Nah, jumlahnya akan sama 10 karena di sini sudah betul penggunaannya. Yaitu untuk count dan count A. Kemudian kita lanjut ke count if. Ya, di sini ada contoh tabel lagi, ada nama siswa-siswi. Di sini ada jenis kelamin. Ya, ada yang P, ada yang L. Kita mau menghitung berapa jumlah yang laki-laki dan berapa jumlah yang perempuan. Ya, lagi-lagi ini karena contoh, jadi saya contohkan hanya 10. Kalau siswanya ada ratusan bahkan ribuan, itu akan ribet banget yang ngitung satu-satu P-nya ada berapa, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau ini kan hanya 10, jadi bisa dihitung manual. Tapi kalau banyak, itu akan merepotkan dan banyak terjadi ketidakakuratan. Nah, kalau pakai rumus itu akan pasti akurat. Langsung saja kita klik di kolom jumlah laki-laki. Kemudian rumusnya sama dengan count if kurung buka. Nah, di sini ada keterangan range. Ya, kita blok range dari jenis kelaminnya. Nah, kemudian di sini ada titik koma ya. Ikuti saja yang di Excel itu titik koma atau koma. Ya, ini titik koma, kemudian kriterianya. Nah, kriteria yang kita cari apa? Laki-laki. Berarti di sini yang L. Karena teks, maka harus diapit 2 tanda petik. Tanda petik, kemudian L, tanda petik lagi, kemudian tutup kurung, enter. Nah, di sini L-nya ada 1, 2, 3, 4. Ya, sekarang yang P dengan cara yang sama dengan count if kurung buka.
Kita blok range-nya dulu sampai dengan yang ini, kemudian titik koma. Sekarang kriterianya huruf P. Kemudian tutup kurung, enter. Ya. Ada 4L dan 6P. Berikutnya ini conif yang lainnya. Ya. Kita mau menghitung, di sini ada tabel sederhana mengenai laporan pembayaran honor pekerja kontrak. Di sini ada absensinya. Ini adalah laporan yang per mingguan gitu ya, upah mingguan. Jadi ini ada absensi dari Senin sampai dengan Sabtu. Di sini ada karyawan yang berangkatnya 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang berangkat pakai tanda X, yang absen atau yang tidak hadir pakai strip. Ini bisa dirubah dengan ketentuan sendiri-sendiri ya, masing-masing bisa pakai centang atau yang lainnya. Yang pertama, kita hitung dulu jumlah yang hadir di sini. Ya, langsung ke rumus conif-nya. Pada sel jumlah hadir di sini kita akan menghitung berapa hari Wartoyo hadir pada minggu itu. Pertama sama dengan, kemudian kurung buka, conif kurung buka, lalu range-nya kita blok, kemudian titik koma. Nah, kita di sini pakainya X, berarti tanda petik X. Nah, tanda petik lagi, lalu tutup kurung, enter. Nah, kita cek ya, 1, 2, 3, 4, 5. Betul. Kita klik pada sel yang sudah selesai rumusnya ini, arahkan mouse pada pojok kanan bawah sel tersebut sehingga plusnya hitam, lalu kita klik kiri, tarik ke bawah. Klik kiri, tahan, tarik ke bawah. Nah, seperti ini ya. Oke, itu untuk conif. Berikutnya untuk menghitung uang honornya. Jadi kalau ini uang honornya berarti kan jumlah kehadiran dikali dengan honor harian. Nah, kita bisa dua cara. Cara yang pertama sama dengan ini, diklik jumlah hadirnya dikali itu bintang dengan 175.000. Kita bisa ketik manual 175.000, kemudian enter. Nah, di sini langsung terhitung, kemudian kita drag ke bawah. Ya, jika ada tanda yang seperti ini artinya kolomnya tidak muat, maka kita arahkan ke atas ini. Di antara J sama K kita klik kiri, tahan, geser ke kanan sampai muat. Ya. Dan untuk memunculkan rupiah, ini bisa diblok. Ya, tadinya itu biasanya awalnya general seperti ini. Ya. Ya, di sini generalnya ini ya. Nah, itu bisa kita ganti dengan format accounting. Kemudian di sini ada increase desimal di sini. Nah, biasanya 2 desimal di belakang koma. Ya, kita lanjutkan cara yang kedua. Yang pertama, kita klik tekan sama dengan, kemudian kita klik pada jumlah hadir. Lalu kita tekan tanda bintang pada keyboard, lalu kita klik pada sel yang ada harganya ini. Nah, tapi ini harus pakai fungsi absolut. Jadi tekan tombol F4 pada keyboard, nah sehingga nanti muncul simbol dolar seperti ini. Kalau sudah, tekan enter. Nah, seperti itu. Kemudian baru kita klik sel yang udah jadi, kita arahkan ke pojok kanan bawah. Udah plus hitam, lalu kita klik kiri, tahan, tarik ke bawah, lepas. Ya, itu caranya. Lalu untuk jumlah yang absen berarti caranya sama dengan yang ini, yaitu pakai conif ya. Kita perbesar lagi, sama dengan conif ya. Kurung buka, lalu kita blok dari sini range-nya sampai Sabtu, lalu ikuti di situ titik koma atau koma. Lalu kriterianya berarti sekarang tanda strip ya. Kemudian enter. Ya, di sini terlihat 1 ya, stripnya. Kita tarik ke bawah. Ya. Oke, itu conif ya. Ini conif, sekarang tinggal conifs, ada S-nya. Ini fungsinya yaitu menghitung
ada dua kategori yang kita hitung. Misalkan nih ada pertanyaan berapa jumlah keyboard yang sedang diskon. Nah, ini ada berapa. Kalau kita datanya segini mungkin gampang bisa dihitung manual, tapi kalau datanya banyak, jumlah barangnya banyak, tipe barangnya juga banyak, mereknya banyak, nanti juga akan repot dan tidak akurat. Nah, kalau pakai rumus maka akan lebih akurat. Ya, caranya berarti sama dengan count if, ada S-nya ya. Kemudian kriteria rank 1 ya, berarti kita blok kriteria yang pertama kan kita mau cari keyboard ya. Di sini kita blok aja dulu semuanya. Khawatirnya ada yang di bawah ya. Kemudian titik koma. Kriteria yang pertama itu adalah mencari keyboard. Berarti ini diketik aja tanda petik keyboard ya. Kemudian koma, titik koma lagi. Kriteria yang kedua kita blok range-nya. Range-nya kita blok, lalu titik koma. Nah, kita beri tanda petik lagi. Kita cari yang diskon. Berarti tanda petik diskon, tanda petik, lalu tutup kurung, enter ya. Kita tahu jumlahnya ada 2. Nah, sekarang kalau berapa jumlah mouse yang diskon? Caranya sama. Berarti sama dengan count if kurung buka kriteria yang pertama ini, lalu kita titik koma ya, tanda petik, kriterianya adalah mouse, tanda petik ya, lalu kemudian titik koma lagi, kita blok range yang kedua ya, lalu titik koma, tanda petik lagi, kita cari harga diskonnya lah. Kalau mencari yang normal ya tinggal diketik normal gitu ya, tutup kurung lalu enter. Nah, kita mendapatkan berapa jumlah mouse yang sedang diskon. Ada 3 ya. Ya, mungkin cukup sampai sini dulu tutorial mengenai cara menghitung count if, count ifs. Ya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di tutorial berikutnya. Sampai jumpa.